Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA Cabang Karangdawa 1 yang beralamatan di Desa Karangwungu, Kecamatan Karangdawa, Kabupaten Klaten. Perkenalkan, nama saya Waluyo SPD, alamat di Dukuh Kanggan, Desa Karangwungu, Kecamatan Karangdawa, Klaten. Saya diamanati sebagai Ketua Cabang MTA Karangdawa 1. MTA Cabang Karangdawa 1 diresmikan pada tanggal 14 Maret tahun 1982 bertempat di Gedung Serbaguna Sentono Karangdawa. Yang meresmikan waktu itu kalau dari MTA Pusat yaitu Ustadz Dahlan Harjo Taruno, sekarang sudah almarhum. Kepengurusan MTA Cabang Karangdawa 1 ketika awal berdiri waktu itu sebagai Ketua Cabang Bapak Margono, kemudian Sekretaris Bapak Sri Suyadi, Bendara Bapak Sarimin. Kemudian perjalanan waktu ada pergantian pengurus, Ketua cabangnya diganti oleh Bapak Sunaryo, kemudian sekretarisnya Bapak Sri Suyadi karena diamanati di perwakilan digantikan oleh Bapak Suyitno dan bendahara tetap. Kemudian periode berikutnya ketua cabangnya diganti oleh saya yaitu Waluyo, kemudian bendahara tetap Bapak Sarimin dan sekretaris Bapak Suyitno. Seksi pembangunan Bapak Dr. Andes Agus Mulyadi MPD. Kemudian seksi korban Bapak Sarimin, kemudian seksi perjodohan itu saya sendiri, seksi kesatgasan itu Bapak Gatot, kemudian seksi Janais Bapak Purwostiono, kemudian seksi rumah tangga Bapak Waluyo B, seksi pendidikan Bapak Sri Hartono SPD, seksi olahraga Bapak Sicuk Wiono. Pengajian rutin ada 2. Yang pertama yaitu pengajian gelombang bapak-bapak ibu-ibu diselenggarakan pada setiap hari Kamis jam 15.30 sampai maghrib. Kemudian yang kedua gelombang remaja, pelaksanaannya pada setiap hari Minggu jamnya 16 sampai maghrib. Untuk yang kajian gelombang bapak-bapak ibu itu yang mengasuh atau yang mengisi Ustadz Muhammad Siryono dari Njuwiring 4. Sedangkan yang gelombang remaja Bapak Jalaluddin dari Njuwiring 3. Binaan ada 2 tempat, yaitu binaan yang berada di Dukuh Pengkol, Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan. Yang kedua yaitu berada di Dukuh Grimbyang, Desa Karangwung, Kecamatan Karangdawa. Adapun yang di Dukuh Grimbyang itu memang baru, jadi masih ya tahap awal lah begitu. Untuk binaan yang di Dukuh Pengkol itu semuanya sudah masuk sebagai peserta cabang di sini. Artinya yang dibina itu sudah masuk di warga sebagai cabang di sini. Untuk yang di Dukuh Pengkol itu yang mengisi
Ustadz Sri Nur Cahyo dari Juring 2. Sedangkan yang di Dukung Grimbyang itu yang mengisi Bapak Agus Mulyadi MPD dari Karangdowo 1. Kajian kelompok itu ada 1 kelompok usroh khususi putra, 1 kelompok usroh putri, kemudian yang ada pertemuan juga pengurus-pengurus cabang dan ketua kelompok dan seksi-seksi. Kemudian ada kelompok kajian itu yang putra ada 6 kelompok plus 1 kelompok remaja. Kemudian yang putri juga, yang putri itu 5 kelompok putri plus 1 kelompok remaja. Kelompok-kelompok itu sebagian besar dari rumah ke rumah, sedangkan yang di majelis itu ada 3 kelompok. Yang putri ada yang di Gunung Wijil itu karena ikhram kepada di sana ada ibu-ibu yang sudah sepuh, ada lagi yang di kelompok Pengkol, kemudian di kelompok namanya kelompok Kanggan, kemudian ada kelompok Ngolodono yang putri-putri. Kelompok itu diadakan untuk bisa mengamalkan hasil kaji mengenai ta'aruf, tafahum, dan ta'awun yang lebih mendalam lagi. Ya, terutama itu betul-betul kedekatan warga, kita saling komunikasi, mungkin ada yang suka, kita sama-sama suka, kalau ada yang susah kita berusaha saling mendoakan dan membantu mungkin. Kegiatan sosial, kegiatan donor darah, kita dikelompokkan ke dalam grup-grup perwakilan. Kemudian kalau kerja bakti itu kalau di tingkat beberapa lembaga organisasi di wilayah kecamatan itu diorganisir namanya Rekat, Relawan Karangdowo begitu. Kemudian kita juga ikut kerja bakti TMMD yang diselenggarakan oleh MTA Pusat. Kemudian pembagian paket merdeka kita sudah rutin semenjak di launching dari pimpinan pusat supaya setiap tanggal 17 Agustus masing-masing cabang itu menyelenggarakan paket kemerdekaan. Tahun terakhir jumlahnya 100 paket. Masing-masing paket kemarin itu nominalnya 65.000. Isi dari paket kemerdekaan itu berupa beras, mie instan, sama gula pasir. Bedah rumah kita melakukan 4 titik. Yang pertama yaitu Bapak Slamet yang bertempat atau yang beralamat di Sajen Trujo. Kemudian yang kedua Bapak Muhammad Bisri dan Bapak Kemat itu rumahnya di Gunung Wijil, Kelurahan atau Desa Kupang, Karangdowo. Kemudian yang keempat yaitu Bapak Safi'i yang beralamat di Desa Bakungan, Kecamatan Karangdowo. Kita alhamdulillah untuk elemen-elemen Satgas, kemudian Bankom, parkir ada, dan kita kegiatannya biasanya menginduk pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh MTA Pusat. SAR kita punya 1 warga, kemudian Bankom ada 2. Fungsi Satgas bagi kemajelisan di Karangdowo sini, di saat kajian-kajian yang diselenggarakan oleh cabang itu yaitu mengatur bagian parkir sama lalu lintas. Kebetulan majelis di sini tuh di pinggir jalan raya, jadi perlu adanya petugas-petugas khusus. Kegiatan pemuda selain kajian rutin itu kemarin ada pelatihan intern, yaitu pelatihan nyinom biar lebih cepat begitu. Sementara baru berjalan itu. Kalau untuk aktivitas ekonomi kita menginduknya ke pemuda perwakilan dan pemuda pusat. Baru saja kemarin tuh ada meninjau usaha warga yang sukses, yaitu peternakan kambing di Ngerobokan misalnya begitu. Pendidikan di MTA Cabang Karangdowo 1 itu yang sudah dikelola itu baru TK dan juga TPA.
TK sudah berjalan 2 tahun ini, sedang TPA itu sudah lama. Oh ya, tahsin itu ada tahsin khusus bapak-bapak, itu berjalan setiap malam Jumat. Kalau ibu-ibu tuh hari Selasa siang. Olahraga yang diselenggarakan di cabang Karangdowo 1 ini yang sudah rutin diikuti oleh warga dan juga beberapa masyarakat di sekitar itu, yaitu badminton, diselenggarakan setiap malam Selasa dan malam Jumat. Luas tanah yaitu 1.400 meter persegi. Kemudian fasilitas yang berada di sini, di samping gedung utama aula, ada juga ruang tamu untuk transit Ustadz, kemudian ruang untuk layanan UB, kemudian untuk gudang, kemudian ruangan untuk nafar, kemudian ruangan untuk kegiatan TK. Kalau TPA itu biasanya memakai aula ini juga. Kemudian ruang dapur. Kalau toilet itu ada 7 titik. Ruang parkir biasanya alhamdulillah cukup di depan majelis. Usaha warga MTA Cabang Karangdowo antara lain Bapak Budi Santoso A, perdagangan alat-alat kesehatan. Kemudian Bapak Budi Santoso B, itu percetakan sampul rapot dan juga alat-alat peraga pelajaran SD. Kemudian Bapak Sri Harjono itu membuat plastik. Kemudian Bapak Haryono itu menjual plastik bungkus. Kemudian Bapak Suyitno itu membuat konstruksi molen untuk pembangunan. Kemudian Ibu Sumilih sama Ibu Ning itu mengelola selepan. Kemudian Bapak Agus Mulyadi itu hipnoterapis. Kemudian Bapak Vicky itu akupuntur. Kemudian Bapak Salimi itu toko kelontong. Kemudian Bapak Ananto itu penjualan material pembangunan. Kemudian Bapak Suwanto itu pembuatan cor bis, batako dan lain-lain. Kemudian Bapak Sumardi A itu dagang sayur keliling sama Mbak Rohmatun. Bapak Sri Hartono itu konveksi, fokus pada pembuatan kaos, namun juga melayani pesanan pembuatan topi, kemudian seragam SD, seragam TK. Selain dari itu, profesi-profesi warga ada yang PNS, kemudian bekerja di pabrik, ada yang sebagai manajer, ada yang sebagai operator ahli, dan juga pekerja pabrik biasa. Namun perjalanannya awal mula tahun 1982 diresmikan itu, kita ngajinya belum punya gedung, kita dompleng masih di rumahnya Pak Darukutni. Awal mula Karangdowo mengenal MTA ini, perintis atau babat alasnya itu pada saat itu yang pertama Bapak Dr. Andes Sugiman yang sekarang di Solo, tinggal di Solo.
pada saat itu beliau masih pelajar SEMEA Medan. Beliau memperkenalkan MTA melalui teman saya Sunarwan. Kemudian saya juga mengenalkan kepada Pak Waloyo yang sebagai ketua cabang sekarang. Sehingga semula kita di privat pengajian oleh Pak Sugiman. Kemudian kita diajak ke Ahad Pagi pada waktu itu kurang lebih tahun 1978. Ketika itu Ahad Pagi masih di Gedung Mawar Selatan. Seiring perjalanan itu kami juga merasakan tertarik dan suka, sehingga terus kami juga berusaha mengajak saudara-saudara saya, keluarga saya, adik saya untuk bergabung mengikuti pengajian Ahad Pagi itu. Di samping itu, kebetulan Bapak Sarjito yang dari Juwing itu sebagai guru MI di Karangwungu, dia juga menyelenggarakan Masjid Al-Huda yang diikuti oleh guru-guru, termasuk saya mengikuti di situ. Namun tidak semuanya berhasil kecuali kami-kami yang masih pelajar-pelajar itu. Dalam perjalanan kami lulus, kemudian sama teman-teman masuk perguruan tinggi, ketemu dengan kelompok dari Karangwungu Timur. Kemudian yang tinggal di kota membentuk binaan atau kelompok di kota. Kemudian di desa juga terbentuk kelompok di desa. Alhamdulillah kesepakatan siap, akhirnya diresmikanlah cabang Karangdowo pada tahun 1900, bulan Maret tahun 1982, yang pada saat itu yang ditunjuk sebagai ketua cabang adalah Bapak Margono yang sekarang sudah almarhum. Kemudian sekretarisnya saya, bendaharanya Bapak Sarimin. Namun perjalanannya kita ngajinya belum punya gedung, kita dompleng masih di rumahnya Pak Darukutni. Ustadz yang awal mengisi pada saat itu Ustadz Dr. Ardono Seswanto. Perjalanan itu kita juga musyawarah sama teman-teman menggagas bagaimana cabang Karangdowo punya gedung sendiri. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah bisa membeli tanah sebelah barat Gunung Mijil. Dengan bergotong royong, bekerja bakti, berbondong-bondong warga cabang Karangdowo membuat batu bata. Setelah itu batu bata yang sudah banyak direbus jadi batu merah. Kemudian kita bekerja bakti berusaha untuk membuat majelis dari fondasi dulu. Lambat laun dengan kekuatan kita yang ada bisa membuat tembok dan akhirnya bisa gerok payung, bisa majelis walaupun belum dilepo. Akhirnya 80% digunakan untuk pengajian cabang Karangdowo. Perjalanan itu juga dengan kesadaran oleh warga, maka kemudian gedung itu dibangun dengan baik, dengan tegel belum keramik. Namun perjalanan ke depan untuk dakwah kita agak kurang menguntungkan, pertimbangan dari teman-teman. Pertama, tempatnya di lereng Gunung Mijil, jauh dari jalan raya. Nah, kemudian gagasan teman-teman, bagaimana kalau kita itu mencari tempat yang agak strategis. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah yang didukung oleh Mas Budi Santoso tadi dan teman-teman bisa membeli tanah ini. Tanah yang Karangwungu ini yang dulunya tanah ini memang dikatakan angker karena banyak orang mengira ini nggak berani, tapi kita nggak percaya, itu akhirnya bisa terbeli kita. Akhirnya kita kerja bakti bergotong royong sama teman-teman. Ini tanaman banyak sekali, rumput, pohon-pohonan dan bangunan bekas rusak, akhirnya dibersihkan sampai bersih. Setelah itu kita memprogramkan bagaimana ini dibuat gedung. Betul, dengan bekerja bakti bersama-sama, bergotong royong warga kita tua muda, akhirnya bisa membangun gedung ini yang nilainya sudah miliaran nih. Nah, akhirnya disinilah cabang Karangdowo berdiri. Mungkin satu Klaten yang agak lumayan baik cabang Karangdowo. Di samping tempat parkirnya juga aulanya lebih luas. Awal mula ngaji di Karangdowo juga ditentang oleh masyarakat.
bahkan dari guru agama, dari mudinnya, lurahnya, bahkan koramil. Saya sendiri pernah dipanggil oleh koramil, ditanya apa betul? Kamu kalau sholat tidak membaca basmalah. Nah, dia pemahamannya kalau sholat itu kan Bismillahirrahmanirrahim kan kita praktekkan syair. Oh enggak betul Pak, Bismillah tetap dibaca. Kemudian pernah warga Mtua dikumpulkan satu di tempat Masjid Al-Huda itu, juga dimarahi oleh lurahnya. Marah-marah dengan dia punya image pengajian itu jangan-jangan seperti PKI gitu. Lalu sempat orang tua-tua itu melarang anak-anak jangan ngaji udah kayak PKI gitu. Namun kami keyakin bahwa ini hal yang benar, yang hak, maka kami bertahan. Kecuali sing ra kuat akhirnya do mereteli. Sekarang yang tinggal di desa ya kami ini. Saya berpesan, antara lain upaya anak-anak generasi muda kita harus kita ajak, kita mengertikan, kita pahamkan bahwa hidup itu perlu memahami agama agar menjadi orang baik dan tentunya selamat di akhirat nanti. Itulah yang dipegangan. Maka ada rintangan apapun tidak peduli. Andai kata ada orang mengganggu ya kita tendang gitu. Itulah generasi muda yang harus kita bimbing dari sedini mungkin untuk dimengertikan inilah perjuangan. Harus ditempuh dengan sungguh-sungguh ya. Tulus ikhlas, hanya mencari ridha Allah. Terkait dengan keberadaan MTA di Kecamatan Karangdowo, alhamdulillah untuk peran serta dari teman-teman MTA di Karangdowo ini cukup baik untuk kegiatan-kegiatan di pemerintahan Kecamatan Karangdowo. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Karangdowo, termasuk diantaranya adalah kegiatan untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kegiatan-kegiatan pengajian-pengajian. Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan juga banyak diikuti oleh teman-teman dari MTA, termasuk diantaranya adalah kegiatan relawanan, ini juga ada yang ikut terlibat di dalamnya. Selanjutnya untuk kegiatan donor darah, ini juga teman-teman TPA berpartisipasi untuk mengirimkan personilnya untuk melaksanakan kegiatan donor darah. Harapan kami ke depan ini teman-teman dari MTA untuk terus bersinergi dengan pemerintah Kecamatan Karangdowo, baik dengan pemerintah kecamatan ataupun dari kepolisian dan juga dari Koramil, bersama-sama untuk saling membantu untuk kemajuan di Kecamatan Karangdowo ini. Alhamdulillah, Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA di Kecamatan Karangdowo selama ini khususnya saya selaku pemangku jabatan Kepala Koas baik background untuk tentang keberadaan Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA di Karangdowo ini, kami pertama adalah sangat-sangat senang sekali ikut untuk membantu dalam arti menegakkan dakwah syariat agama Islam. Kami melihat dari mestinya HDRT-nya ya, yang sudah terlaksana yang sudah di Kecamatan Karangdowo ini sangat-sangat baik, yaitu tentang mengadakan kegiatan kajian-kajian atau pengajian, kajian Al-Quran dan sebagainya. Itu sangatlah memberikan wawasan luas bagi masyarakat untuk kegiatan sosial dan juga hubungan antara kegiatan-kegiatan ya sangat-sangat lihat sekali saling komunikasi. Harapan kami dari bekerja sama dengan baik lagi, dan mudah-mudahan apa yang sudah jadi cita-cita atau program Bebas Tarim, saya bisa berdoa semoga berkembang bisa membawa amanah yang lebih baik, khususnya kita la ilaha illallah, berarti pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hadisnya itu dari awal urusan kalian menasihati wanita istausu bin nisa, nasihatilah para wanita. Mergo wanita seperti ini diciptakan dari tulang sebagaimana tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atas. Nek ditokne tetep bengkok, nek dipaksa patah. Maka nasihatilah itu. Maka konteks hadis itu menerangkan sifat ibu-ibu yang di belakang, sifat mbak-mbak yang di belakang. Apa sifatnya? Sebagaimana tulang rusuk sing bengkok, kandhani sithik kadang ceklek atine, mila patah hati, mula sakit hati. Ning nek ora dikandhani tetep bengkok, mula kandhani kanthi alus, kandhani kanthi apik. Nah niki pemanggih yang kedua terkait dengan sing jenenge Hawa. Harapan kami mudah-mudahan majelis di Karangdowo 1 ini bisa diterima oleh masyarakat, kemudian para warga itu secara istiqomah mengamalkan hasil kajinya dan bisa menjadi magnet bahwa ini loh Islam yang sebenarnya, sehingga masyarakat tertarik untuk bersama-sama bergabung di dalam Islam di lembaga Majelis Tafsir Al-Quran ini. Pemirsa, demikianlah profil singkat MTA Cabang Karangdowo 1 Kabupaten Klaten, perwakilan Klaten. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan juga inspirasi. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.